Selamat berjumpa pemirsa, saya Abi, host seri Wawancara Cafe di Studio Jurnal Perempuan. Tamu kita kali ini adalah Bapak Rocky Gerung, beliau adalah pengajar di cafe. Kali ini kita akan berbincang tentang berpikir kritis. Langsung saja kita berbincang dengan Bapak Rocky. Selamat malam Pak Rocky. Malam Abi. Pak, apa sih pentingnya kita mempelajari tentang berpikir kritis? Berpikir itu karakternya memang harus kritis. Jadi mempelajari berpikir kritis artinya mengulang kemampuan kita yang sering dibatalkan oleh kebudayaan, oleh keyakinan, oleh mitos. Jadi mengucapkan ulang hal yang fundamental dengan bantuan metode berpikir. Jadi itu sebetulnya maksudnya kenapa ada kelas berpikir kritis. Lalu Pak, akhir-akhir ini kan masyarakat sulit untuk membedakan mana yang pengetahuan dan mana yang opini. Kira-kira bagaimana caranya untuk membedakan kedua hal tersebut? Pengetahuan itu tumbuh karena ada metodologi. Opini berkembang karena ada isu. Nah seringkali isu itu larinya lebih cepat, tidak bisa dikejar oleh metodologi. Akibatnya isu itu menguasai ruang publik tanpa pernah ada filter. Nah berpikir kritis adalah filter untuk mencegah jangan sampai opini publik itu menjadi kebenaran tanpa dasar. Nah caranya adalah mengaktifkan metode yang menjadi struktur dan disiplin di dalam ilmu pengetahuan. Jadi sebetulnya hubungannya adalah mengembalikan fungsi metode di dalam upaya untuk memfilter semua opini yang bisa mengakibatkan semacam penyimpangan makna di dalam komunikasi politik, semacam penyelewengan masalah oleh birokrasi. Itu dasarnya kenapa kita mulai dengan mengajarkan metode berpikir kritis di dalam kelas cafe seperti sekarang. Lalu Pak, mengapa logika harus menjadi landasan dalam argumen? Logika itu membantu kita untuk menjernihkan persoalan. Sekaligus logika itu membantu kita membersihkan cara berpikir yang penuh dengan kepentingan, berpikir yang penuh dengan fallacies. Jadi seharusnya logika itu diajarkan di kampus atau bahkan dari tingkat yang lebih rendah, mulai SMP saya kira, sehingga publik atau sebut aja generasi baru nanti punya kemampuan untuk menganalisis persoalan tanpa ada beban feodalisme, ada beban keengganan untuk mengucapkan sesuatu secara jujur. Jadi logika fungsinya meluruskan pikiran, logika fungsinya menertibkan argumen yang palsu agar supaya komunikasi berlangsung semata-mata demi menghasilkan kejelasan soal. Jadi soal yang kita setiap hari kita baca media massa atau mendengarkan talk show, di dalamnya banyak bersembunyi fallacies itu. Yaitu kebohongan, ketidakkonsistenan. Nah kalau tidak ada pengetahuan dasar tentang logika, dengan mudah kita mengkonsumsi jenis kebohongan sosial semacam itu. Itu berbahaya untuk perkembangan demokrasi. Sekarang orang bicara hoax terus-menerus. Padahal hoax itu dengan mudah dibatalkan bila kita punya semacam peralatan detecting faulty argument. Nah itu maksudnya kenapa logika menjadi dasar, salah satu fondasi untuk menghasilkan kritisisme. Oke, lalu bisa dijelaskan Pak, apa sih relasi antara berpikir kritis dengan feminisme? Feminisme itu salah satu metode untuk membongkar inequality. Salah satu metode untuk menghasilkan ulang kesetaraan. Jadi di dalam dirinya feminisme selalu kritis terhadap patriarki terutama. Kritis terhadap monopoli kebenaran, kritis terhadap segala macam doktrin. Nah, hubungannya tentu adalah mengaktifkan metode berpikir feminis sebagai countervailing force di dalam situasi yang hari-hari ini kemudian kita didoktrinasi oleh konservatisme. Kurikulum kita di sekolah penuh dengan feodalisme. Politik kita tumbuh
tanpa public ethics. Nah, feminisme itu kaya dengan public ethics. Feminisme kaya dengan kritik kebudayaan. Feminisme kaya dengan metode untuk membatalkan mitos. Jadi jelas di ujung perkuliahan, feminisme harus diucapkan ulang. Sebab hanya dengan melihat persoalan dari segi kepentingan perempuan, kita bisa mengatur ulang demokrasi. Saya menyebutkan tadi kepentingan perempuan karena sebetulnya hanya di dalam pengalaman perempuan kita bisa memahami seluruh jenis ketidakadilan. Nah, oleh karena itu, mengucapkan feminisme artinya mengucapkan ulang kesetaraan dalam upaya untuk mengegaliterkan bangsa ini, dalam upaya untuk menyusun ulang relasi warga negara yang sangat dikuasai oleh patriarkis. Saya kira itu pentingnya di ujung kuliah feminisme diajukan sebagai salah satu metode kritisisme. Oke, terima kasih Pak Rocky. Oke, Abi. Demikian wawancara singkat dengan Bapak Rocky Gerung. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.